ketika mau kuliah direkomendasikan kalau mau kuliah jurusan jurnalistik itu di ISIP Jakarta. Dari dulu itu memang ketertarikan berkaitan dengan update perusahaan media, update kebijakan, kemudian di lapangan seperti apa itu memang sudah seseru itu diskusinya. Menurut saya itu sudah terjadi pergeseran yang lumayan luar biasa sekarang. Bahkan jangankan untuk waktu aja, perubahan besar pergeseran dari online. Mas Sigit sebagai head of media nih Mas, ngejaga biar kualitasnya tersebut tetap terjaga tapi tidak butuh waktu yang lama, gimana sih Mas? Sebenarnya itu pertanyaan yang cukup fundamental ya. Artinya mau cepet atau mau berkualitas, bahasa gitu kan. Selamat datang kembali di ISIP Podcast yang membahas tentang mahasiswa, dosen, bahkan alumni dari ISIP Jakarta. Oke, sahabat ISIP, pada hari ini kita mau ngomongin tentang media. Jadi seperti sahabat ISIP tahu kan, media itu adalah tempat untuk berbagi lah. Jadi kita fokusnya ini ke berita. Mungkin sahabat ISIP familiar kalau berita itu kayak baca di koran atau enggak di website. Jadi bacanya online. Tapi kalau sahabat ISIP makin berkembang, sahabat ISIP mungkin sudah familiar dengan berita-berita di media sosial kayak Instagram, Twitter, bahkan TikTok. Atau mungkin bahkan sahabat ISIP menemui pertama kali berita di media sosial tersebut. Oke, pada hari ini kita bakal membahas hal tersebut bersama ahli mungkin atau orang yang terjun langsung ke hal tersebut bersama saya. Sudah bersama Mas Sigit. Siap. Arahan. Head of media di pantau.com ya? Iya, di Pantau Digital kita, di Pantau 360 sekarang. Oh, namanya udah berubah atau awalnya memang? Sebenarnya namanya tetap global, namanya Pantau gitu. Tapi kita ada pantau.com, ada Pantau Digital, ada Pantau 360 juga. Jadi memang kita buat banyak produk sehingga tetap fokus pada media gitu. Berarti Mas Sigit fokusnya di digital dan 360. Iya. Oke. Sebelum membahas Mas Sigit yang sekarang, saya mau balik lagi throwback ke Mas Sigit zaman-zaman masih SMA atau nggak kuliah. Jadi kan Mas Sigit ini alumni dari ilmu konsentrasi jurnalistik, betul? Yes, benar. ISIP Jakarta. ISIP Jakarta, tentu. Kampus tercinta. Kampus terbaik komunikasi di Jakarta. Selatan banget nih. At least di Lenteng Agung dan sekitarnya. Benar, anak terbaik, LA lah. Terbaik. Oke Mas, kenapa awalnya kenapa akhirnya memilih jurnalistik Mas? Jurusannya? Atau kenapa milih kampusnya? Jurusannya dulu. Oke, kalau jurusannya memang dapat rekomendasi. Jadi ada salah satu senior, dia itu lulusan SMA tahun 96. Jadi kalau misal di istilah pesantren itu kita kan lulusannya ya. Nah, lulusan 96 ketika mau kuliah direkomendasikan kalau mau kuliah jurusan jurnalistik itu di ISIP Jakarta. Karena bukan cuma masalah teorinya saja yang dipelajarin, tapi memang secara jaringan itu sudah terbangun dengan baik lah. Misalnya kayak intinya ketika di lapangan, media mana sih yang nggak ada alumni ISIP Jakarta gitu. Kalau dulu narasinya seperti itu. Sehingga akhirnya memilih di kampus ISIP. Oke, berarti kan direkomendasiin dari kakak kelas, kakak tingkat gitu lah Mas? Iya, betul. Berarti kan kalau rekomendasi itu orang udah tahu kalau Mas Sigit mau kuliah di jurnalistik gitu? Sebenarnya tujuan utamanya psikologi, tapi kadang nggak diterima sih lebih tepatnya. Semua mungkin bakal balik kayak gitu. Ya bukan karena pilihan terakhirnya di ISIP, tapi karena waktu itu memang niatnya ketika selesai masuk ke perguruan tinggi, ya pinginnya jurusannya psikologi. Karena bayangan utama dulu adalah kalau kita bisa memahami seseorang, orang lain gitu kan, baik itu dari moodnya yang baik dan buruk atau bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, ya menurut saya itu poin penting untuk hidup lah. Nah, tapi karena memang ternyata gagal untuk di jurusan itu, ya pilihannya di jurnalistik karena memang suka lah ya untuk bisa liputan, jadi seorang jurnalis. Privilege-nya kayaknya untuk kerja passionnya di sana tuh kayaknya menyenangkan gitu loh. Tantangannya tuh kayak seru gimana gitu. Oke, jadi kan berarti rekomendasi dari kakak tingkat atau kakak kelas itu langsung ke ISIP Jakarta? Langsung ke ISIP Jakarta. Nah, Mas Sigit pas di ISIP kan udah kuliah nih. Gimana sih Mas rasanya kuliah di ISIP Jakarta? Apalagi tahunan Mas Sigit gitu? Wah, itu rumit ya, kompleks ya. Karena kan
saya orang kampung nih ceritanya, Iya. masuk ke Jakarta Iya. gitu kan, ngomongnya aku kamu gitu kan, lu kampungan banget sih ngomongnya aku kamu gitu kan. Itu ada seorang perempuan itu masih ingat banget di paket K dan L lah 2013, saya ingat banget saat itu. Ya intinya ketika masuk di sini tuh semua serba kompleks. Kompleksnya adalah satu, saya harus menyesuaikan sebagai orang daerah yang memang tidak pernah kemana-mana, tahu-tahu harus kuliah di Jakarta gitu kan. Kedua soal pembelajaran. Mungkin tadi sempat saya mention bahwa background sebelumnya kan saya pesantren ya. Kalau ngomongin kita ngomong bahasa Arab segala macam mungkin kita bisa imbang lah. Tapi ketika kita di sini kita belajar bagaimana ilmu komunikasi itu apa, kemudian prinsip-prinsip jurnalistik gimana, nah itu ya butuh penyesuaian banget sih, gitu sih. Susah nggak Mas menyesuaikan diri di... Susah banget. Kenapa? Karena kalau mungkin orang yang kenal saya di kampus ISIP Jakarta, Sigit Akbar itu pakainya pakai kemeja, pakai celana bahan gitu kan, ya santri banget gak sih? Tapi masuknya ke Jakarta gitu kan. Jaksel lagi. Anak Jaksel lagi kan, jadi kayak tongkrongannya di bambu gitu kan, ngobrol sama teman-teman. Aduh kayak wah itu butuh penyesuaian banget. Tapi alhamdulillahnya saya ketemu dan dipertemukan sama teman-teman yang walaupun backgroundnya berbeda, cara pandang yang berbeda, tapi kita saling respect lah. Itu yang value yang paling saya rasakan gitu. Saya juga ngerasa di ISIP tuh solid banget sih teman-temannya. Kayak walaupun backgroundnya beda, tapi kalau tujuan kita buat berkembangin diri sih pasti bakal didukung sih. Asli. Mungkin kalau misal tadi bahasanya di bambu gitu ya, nongkrong di bambu nggak terlalu rapi, nggak terlalu bersih. Tapi pembahasan kita tuh tentang politik gitu kan. Kita ngomongin masalah kebijakan. Wah itu nuansa mahasiswanya tuh luar biasa itu kan. Betul banget. Yang penting bukan tempatnya tapi obrolannya sih Mas. Betul. Nah berarti saya juga dapat kabar bahwa Mas Sigit ini salah satu ketua di Hima Jurnalistik. Yes, pernah 2015-2016. Itu mempengaruhi nggak sih Mas akhirnya ketika ya Mas Sigit pernah jadi ketua Himajur, kan di Himajur juga ada Elven. Iya. Itu mempengaruhi dengan Mas Sigit yang sekarang nggak Mas? Kalau secara pembelajaran teori mungkin diskusi itu kan adaptif ya. Artinya apa yang dibahas di zaman dulu sama sekarang itu ya pasti berbeda gitu kan, dan lapangannya berbeda. Tapi kalau ngomongin masalah mental, bagaimana mengatur keorganisasian, bagaimana bersosialisasi, berhadapan dengan mungkin dosen untuk interview, wawancara. Kadang juga kita harus mengkritisi dosen yang notabene-nya kalau di ISIP itu kan sama dosen sangat asik banget kan. Maksudnya dekat gitu kan. Tapi kita bisa menjaga batasan-batasan itu. Sebenarnya tantangannya memang kalau secara mental, pengalaman untuk keorganisasian dan komunikasi itu efektif banget. Kenapa? Karena sampai detik ini ya ibaratnya saya kerja di pantau, ya itu tidak jauh untuk melakukan hal yang sama gitu kan. Kita berhadapan dengan mungkin narasumber, klien, kita bertemu dengan atasan juga, bagaimana mengkorelasikan pekerjaan kita dari sisi komunikasi dengan produktivitas secara KPI kita. Ya itu kepake banget di organisasi dari organisasi sih. Sudah terlatih dari ketika megang Elven lah Mas ya? Karena waktu di ketua himpunan itu kan gak cuma Eleven kan. Dulu tuh kan kita ada yang cetak gitu kan, namanya Eleven. Kita juga ada websitenya juga, kita juga ada TV, ada bagian dulu tuh radio, litbangnya juga ada, pendidikan juga ada. Jadi memang ibaratnya kita ya mengelola sebuah perusahaan lah ibaratnya, kalau sederhananya sekarang ya, ngelola perusahaan semua sudah ada divisi masing-masing, dan ini konteksnya perusahaan media dalam skala kecil gitu kan. Jadi masih nyambung lah. Masih sangat nyambung gitu. Tadi oke, sekarang kita ngomongin perjalanan karir dari Mas Sigit Akbar. Kuliah di ISIP berapa tahun Mas? 4,5 tahun sih ya. Itu masih normal Mas? Masih normal ya, benar. Soalnya ada dosen di sini saya jadi malu 4,5 tahun ini. Saya 5. 5 tahun. Pantesan ini menormalisasi durasi dia berarti. Berarti 4,5 tahun kuliah di ISIP Jakarta, setelah lulus langsung bekerja? Memang pilihannya saat itu kerja sambil kuliah. Dari awal kuliah itu sambil bekerja. Jadi mungkin lebih ke masalah pilihan hidup masing-masing ya. Saat itu saya di mana harus dihadapkan dengan kuliah normal, tapi juga harus bekerja dengan jam kerja yang normal juga. Jadi butuh penyesuaian antara perusahaan yang memahami saya kuliah normal dan dari kampus mungkin ya berapa kali mungkin absen, kemudian ada beberapa pekerjaan kelompok yang akhirnya saya ajak teman-teman ke kantor. Itu memang dari awal kuliah itu sudah bekerja. Sebagai apa tuh Mas? Kalau boleh tahu?
apa aja. Oh, Dulu kan Palu Gada banget gitu. Yang penting tujuannya waktu itu ngerantau dari Lampung ke Jakarta itu yang penting bisa kuliah. Terserah mau nanti kerjanya apa, pendapatannya berapa, yang penting bisa memenuhi kebutuhan kuliah saat itu. Terfikirkannya seperti itu. Pada akhirnya bisa jadi head of media di Pando itu gimana Mas ceritanya? Iya, cukup panjang sih ya. Tapi kalau secara singkatnya ya, sebenarnya tadi ketertarikan ketika kuliah itu kan ada masuk di himpunan, kemudian ikut bahkan di angkatan saya juga ada yang tahu kalau misalnya saya juga mendirikan Sada Jiwa bahkan yang notabene-nya sangat kontra dengan Himajur saat itu kan, pers mahasiswa ISIP Jakarta. Saya ingin menampung bersama teman-teman itu yang pingin menjadi jurnalis tanpa harus ada background dari jurnalistiknya gitu kan. Dulu sampai sempat membuat seperti itu. Artinya dari dulu itu memang ketertarikan berkaitan dengan update perusahaan media, update kebijakan, kemudian di lapangan seperti apa itu memang sudah seseru itu diskusinya. Jadi ketika sebelum wisuda dan waktu itu saya juga bikin usaha mini ya di samping kampus juga tuh ya, ada namanya Kue Pancong dulu sampai mendirikan dan akhirnya tutup juga gitu kan. Akhirnya saya dapat arahan dari salah satu perusahaan media di Depok saat itu, daripada bekerja serabutan apa aja gitu kan, yang memang waktu itu tujuannya adalah finansial, lebih baik fokusnya adalah menyelesaikan skripsi sampai selesai dan bekerja di perusahaan media. Oh, pada akhirnya memfokuskan diri. Betul. Dan saat itu masuk di Kompas Gramedia di tabloid otomotif yang memang waktu itu senior dari Himajur itu sempat kerja di sana dan merekomendasikan saya untuk masuk di sana. Oh, berarti by rekomendasi. By rekomendasi, tapi rekomendasinya itu bukan langsung masuk ya. Iya, jadi artinya kita tapi ketika udah direkomendasiin orang tahu kapasitas orang tersebut, Mas. Betul. Karena saya sangat setuju sekali karena rekomendasi itu yang harus tanda kutip itu bukan serta-merta kita langsung masuk ke dalam dan jadi bekerja. Karena saat itu ketika saya dipanggil, ya saya menunjukkan hasil tulisan saya selama di Himajur, hasil tulisan saya waktu itu di bikinan pers mahasiswanya, Sada Jiwa, bahkan tulisan-tulisan saya yang dulu ada di Kompasiana pun saya lampirkan gitu. Saya tunjukkan bahwa saya cukup capable untuk menjadi seorang jurnalis di sini gitu. Enaknya kuliah di ISIP itu sih Mas, pada akhirnya kita disuruh praktek sama dosen-dosen kita, akhirnya kita punya portofolio sendiri. Nah, siapa yo yang semester 2 udah tahu-tahu liputan tengah malam, kamar mayat, ayo. Mungkin kampus-kampus lain nggak tahu ya, mungkin bisa merasakan hal yang sama, tapi kalau di ISIP kita merasakan banget itu. Dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi kita harus liputan, ada kriminal, mungkin ada kebakaran lain-lain, kita standby di Pancoran saat itu, standby pakai di Twitter, karena kan Twitter waktu itu Humas Polri sangat aktif ya. Jadi kita langsung up to date lain-lain, dan itu merupakan pengalaman yang menurut saya ya sangat berharga karena kita sebenarnya tidak kaget. Ketika kita ke lapangan menjadi seorang jurnalis dan liputan, kita ditempa dengan mental lapangannya, ya seminimal mungkin kita sudah dikasih value lah, nilainya, etos kerja, kemudian mental di lapangannya seperti apa gitu sih. Ya, jadi pola pikir yang kebangun sama mahasiswa, terutama jurnalistik, kita ini mah kayak ngerjain mata kuliah pas disuruh dosen dulu. Benar, walaupun ya kalau dosen kan cuma satu ya. Kalau sekarang mungkin semua jurnalis juga satu hari bisa berapa tulisan ya itu ya. Betul. Oke. Tadi saya mau ngomongin tentang pergeseran sih Mas. Kan kita tahu lah berita itu awalnya dari koran. Ya. Banyak orang-orang yang baca koran dulu, tapi kan sekarang udah mulai bergeser ke dunia digital nih Mas. Ya. Menurut pandangan Mas Sigit, gimana sih yang udah jadi head of media? Kalau ngomongin masalah perubahan ya, memang namanya perubahan zaman kan akan selalu berubah gitu kan. Artinya zaman saya waktu sebelum kuliah itu dengan korannya, ketika saya masuk kuliah itu sudah mulai masuk fase online, bahkan ada beberapa media online itu dalam tanda kutip di lapangan itu mulai diremehkan lah. Online mending cetak dong gitu kan, dengan powernya dan lain-lain, hingga kini sekarang beralih lagi, mungkin banyak orang sekarang udah nggak banyak baca di portal media online ya, atau mungkin generasi X atau generasi yang di bawahnya lagi yang lebih lawas yang masih akses portal media. Coba Mas Revanka selama lihat berita sekarang lihatnya di mana? Saya jujur kalau berita di X sih Mas. Di X itu benar bukan portal media kan? Bukan media jurnalistik dalam tanda kutip kan? Bukan ya, di X gitu. Tapi dari akun media
medianya di Oke, X. tapi aksesnya X, ada di X, platform bukan- media sosial. Iya, bukan nyari di Google berita tentang ini, bukan sih Mas. Benar, mungkin kalau misalnya untuk lebih validnya lagi nanti dari penonton, mungkin dari teman-teman kampus ISIP juga bisa lihat data, dibongkar datanya bahwa seberapa persen sebenarnya orang masih mengakses portal media, misalnya kayak Pantau nih, pantau.com gitu. Menurut saya itu sudah terjadi pergeseran yang lumayan luar biasa sekarang. Bahkan jangankan untuk ke portal medianya, orang googling aja sekarang udah jarang loh. Iya. Kalau misalnya dilihat ke depannya ini turunnya itu akan kelihatan. Kenapa bisa seperti itu yang saya sampaikan? Karena mungkin sedikit ya, bisa jadi salah ya, sedikit riset berkaitan dengan tren anak-anak sekarang terutama di perkotaan. Apapun sekarang mereka udah searching nggak googling, tapi TikTok. TikTok bener. Bener nggak? Bener. Bahkan promo-promo di TikTok. Iya. Nyari apa itu konten di TikTok Betul. gitu. Sudah tidak di Google lagi ibaratnya. Artinya ini bukan berarti kita tidak boleh beradaptasi, justru kita wajib untuk beradaptasi, ngelihat dari sisi media dulu koran nih gitu kan, online bahkan dalam tanda kutip diremehkan gitu kan sama cetak gitu kan. Sekarang sudah terlihat gitu bahwa meskipun tetap porsinya tetap ada, ya online sekarang sudah lebih unggul. Nah, di era 2010 sampai 2020 mungkin sekarang udah berubah lagi trennya. Bahkan Pantau kita berani mengklaim bahwa kita cukup efektif ya untuk menjadi leader di media jurnalistik yang tergabung dalam ekosistem 12 media yang kita bangun. Jadi kita di TikTok misal contohnya, kita ada 12 media. Jadi Pantau itu nggak cuma pantau.com, tapi juga ada Pantau Talks, ada Pantau Opa, ada Pantau Keywave. Jadi memang segmented sesuai dengan niche-nya masing-masing gitu kan, sesuai dengan ketertarikan dari media masing-masing. Kita bungkus dengan prinsip jurnalistiknya, tapi kita update-nya, kita upload-nya itu tetap di media sosial gitu. Kita percaya bahwa beberapa tahun ke depan itu nggak cuma Pantau, bahkan media-media mainstream, media-media nasional itu akan melihat ruang ini, karena kan kita kan juga berdasarkan siapa yang akses dan siapa yang nonton gitu. Artinya kalau memang nanti yang nonton lebih banyak dari media sosial, which is itu sudah terjadi sekarang, ya maka tinggal nunggu waktu aja perubahan besar, pergeseran dari online misalnya .com-nya tadi, pantau.com ini menjadi sebuah format yang berbeda gitu. Yang dulu tulisan yang panjang seperti koran, kemudian berubah menjadi tulisan online yang sekarang secara psikologi pembaca nggak boleh terlalu panjang, kemudian secara mungkin algoritma analitik dan lain-lain, maka sekarang sudah mulai masuk ke format video. Iya, oke. Berarti itu kan kalau kita ngomongin media sosial, berarti kita ngomongin tentang kecepatan. Iya. Kecepatan, kita harus update cepet banget, kita harus nggak bisa kalah dari yang lain, tapi kita harus jaga kualitasnya juga. Oke. Mas Sigit sebagai head of media nih Mas, ngejaga biar kualitasnya tersebut tetap terjaga tapi tidak butuh waktu yang lama, gimana sih Mas? Sebenarnya itu pertanyaan yang cukup fundamental ya. Artinya mau cepet atau mau berkualitas bahasa gitu kan. Tapi kan kalau maunya media kan maunya cepat dan berkualitas dong. Nah, tapi kita harus sebenarnya bercermin lagi kita karakteristik media seperti apa gitu. Contoh kayak Detik nih gitu kalau kita berklaim. Ya karena memang secara kategori dan karakteristiknya memang masalah kecepatan. Jadi mungkin kalau misalnya orang ngerasa kok Detik baca beritanya kok pendek-pendek ya. Pendek banget bahkan gitu kan, nggak seperti mungkin media-media yang lain, karena kecepatan itu yang dikejar. Mungkin teman-teman yang di lapangan juga kalau misalnya lebih lambat dari media yang lain itu bakal kena notice lah sama redakturnya atau gimana gitu kan. Beda halnya mungkin karakteristik dengan media yang lain. Nah, media yang lain ada yang secara narasi dia butuh kelengkapan data. Artinya secara durasi dia nggak bisa secepat itu gitu kan. Artinya memang kembali lagi bicara ngomong soal kecepatan dengan kualitas, itu harus kembali ke medianya, karakteristiknya mau seperti apa dan dikenalnya gimana. Karena kalau misalnya setiap media harus secepat Detik, ya secara kualitas pinginnya lebih lengkap dan lain, bahkan yang Detik pun tidak lakukan itu, ya saya rasa itu akan kita
mimpi aja gitu. Ya kan? Keteteran pasti. Keteteran pasti kasihan wartawannya Iya. dong. Tapi kalau kita sudah paham, oh ternyata kita karakteristiknya ini media sebagai media Validitas atau yang butuh, yang dikenal data. atau memang memperkenalkan diri sebagai media kelengkapan data Iya. misalnya. Artinya ya yang disampaikan pasti akan harus lebih banyak datanya dibanding media yang lain gitu. Mungkin dari perspektif lain datanya gitu bisa disajikan. Sama halnya kayak media-media sekarang kan sudah lebih spesifik ya. Mungkin tadi media khusus bisnis, Iya. media khusus politik gitu kan. Itu yang terjadi juga di platform media sosial gitu. Media jurnalistik masuk di platform media sosial membuat sesuai dengan marketnya masing-masing gitu. Kalau misalnya dijadikan ke satu wadah aja, misalnya kayak pantau.com, isinya semua isu masuk, nggak akan menarik gitu Iya, kan. kayak terlalu banyak informasi, tidak fokus gitu Mas. Bener, coba perhatiin deh, Indosiar isinya apa? Dangdut sih sekarang. Hah? Nggak. TikToknya? Saya Indosiar bola malah yang lewat. Nah, antara bola Iya. ataupun kadang potongan-potongan dari dangdut Iya, ataupun dari short Acara-acara acara FTV, FTV-nya gitu kan. Ya jadi kalau kita hanya memindahkan informasi itu misalnya pantau.com ke TikTok segitu-gitunya aja, seablek-ableknya sehingga tidak ada strategi bagaimana permainan media sosial ya, maka ya itu akan sama saja gitu sih. Cuma beda platform aja antara cetak online dengan sekarang mungkin di digital dengan format short video gitu kan. Tapi kalau ngelihatin lapangannya itu semua sudah berbeda banget gitu. Kalau pantau.com posisinya di mana? Posisi pantau.com sekarang sudah per tahun ini ya, itu sudah fokus ke format short video. Makanya tadi saya ulangi, kita di Pantau itu kita membuat 12 ekosistem media. Iya. Jadi ada tadi khusus ke PPE misalnya, politik, policy and economy, itu masuknya di Pantau Talks. Iya. Ada Pantau Q-Wave, ya itu berarti seputar Korea Wave gitu ya, maksudnya tentang film, tentang musik dan lain-lain gitu. Ada Pantau Y, itu explainer, menjelaskan tentang tahu nggak sih sejarah segala macam dan lain-lain, dan itu kita semua tersegmented gitu. Dan bersyukurnya ya kita berani mengklaim bahwa kita sebagai media yang cukup pertama gitu kan, yang sadar bahwa pergeseran media saat ini tuh sudah ranah ke format short video potret. Gitu. Bahkan udah banyak mungkin tadi Mas Revan kan kita sempat mention ada mikrodrama gitu kan, yang video film-film sekarang sudah dipendek-pendek gitu kan. Nah, ini tinggal nunggu waktu pergeseran itu akan ke sana sih arahnya. Oke, berarti sudah mulai bergeser ke HP lah ya Mas, fokusnya ke handphone. Iya, ibaratnya kalau misal biasanya nontonnya begini, ini tiba-tiba begini udah. nih. Tinggal scroll. Iya, betul. Nggak usah harus gitu. Oke. Ini kita ngomongin digital Mas. Saya kan mahasiswa jurnalistik, kita sama-sama mahasiswa jurnalistik Mas. Mas Sigit ada itu nggak Mas saran buat mahasiswa jurnalistik sekarang untuk kemampuan yang harus dimiliki di era digital ini? Kalau untuk teman-teman mahasiswa ya, kita maksudnya sama-sama belajar ya. Kalau misalnya saya kebetulan yang lagi di lapangan, memang kita mau nggak mau harus sifatnya adaptif. Adaptif tuh kalau misalnya dulu saya memang fokusnya kan ke tulisan. Tiba-tiba saat ini fokusnya juga di depan kamera, mungkin in frame ataupun bahkan produksi yang harus bukan hanya di depan kamera tapi mengoperasikan kamera juga. Jadi memang mau nggak mau sekarang secara keadaan perusahaan media itu dituntut wartawannya bisa semua sih ya palu gada ya, harus bisa foto, harus bisa ngambil video, bahkan disuruh ngedit juga gitu kan. Jadi ya tuntutan kedepannya sih akan seperti itu untuk masalah format. Tapi yang jelas yang paling penting dari semua itu kan sebenarnya bisa beradaptasi. Masalah tools ya, tapi kalau untuk mental sih terutama, karena di media mungkin udah banyak ya dari dosen-dosen juga, mungkin dari Pak Eko juga kan yang sering ngisi pelatihan-pelatihan di luar. Mental itu perlu banget sih. Kalau misalnya mental jurnalis itu ya tempaannya tuh beda ketika di lapangan, ketika berhadapan dengan isu gitu kan, bagaimana menjaga kredibilitas masing-masing personal wartawannya atau menjaga kredibilitas dari medianya. Itu sih yang perlu sih, yang harus dipegang. Mungkin kalau teman-teman mahasiswa kan sekarang belum merasakan, tapi memang mental itu harus diasah lah ya. Harus dijaga gitu kan. Kemudian semangat the show must go on. Tahu the show must go on nggak sih? Maksudnya gimana caranya kalau zaman dulu ya, gimana caranya ini harus keliput nih. Mau kita nungguin sampai malam di depan rumahnya atau gimana. Nah itu yang semangat-semangat kayak gitu yang saya rasakan banget di ISIP Jakarta. Betul sekali. Oke, kita ngomongin digital dan medianya.
sejenak berhenti dulu Mas. Oke, siap. Soalnya saya waktu lagi nyari-nyari tentang Mas Sigit, Oke, ternyata oke. Mas Sigit punya podcast. Oke. Namanya Rukun Indonesia kalau nggak salah. Rukun Indonesia. Apa sih Mas yang melatar belakangnya akhirnya Mas Sigit yang dari tadi kita ngomongnya tentang media, tentang jurnalistik, tentang nulis, tentang liput, akhirnya membuat podcast Rukun Indonesia Mas? Rukun Indonesia itu sebenarnya berdirinya tuh pas Covid ya. Pas Covid di mana saat itu tren hijrah itu tinggi tuh. Iya, betul. Orang tiba-tiba yang nggak berhijab jadi berhijab. Orang yang tiba-tiba ya biasa aja tiba-tiba tertarik untuk ikut kajian. Which is itu bagus banget dan positif lah. Tapi memang yang kita rasakan saat dulu yang waktu ngebangun Rukun Indonesia, yang beberapa orang yang notabene-nya kalau media Islam kan harusnya lulusan Kairo, lulusan Madinah, ini nggak ada. Itu sebenarnya kita anak Jakarta yang tinggal di Jakarta dan kerja di media, kita punya keresahan yang sama. Keresahannya adalah ketika banyak banget tren hijrah lagi tinggi, orang-orang melangkah lebih baik lagi tinggi, namun dihadapkan dengan media sosial yang isinya perdebatan. Kita berdebat, kalau di medsos tuh berdebat tuh. Iya. Ini hukumnya apa, ini masalahnya apa dan lain-lain lah ibaratnya. Akhirnya kita ngerasa, oh di sini nih letak di mana kita bagus nih untuk bikin konten, yaitu Rukun. Betul. Jadi apapun latar belakangnya, apapun basic pengalaman bekerjanya atau pengalaman pengetahuannya, ya kita kembali ke hal yang basic, yaitu kalau misalnya lagi hijrah, ya bacaannya udah bisa baca Quran belum gitu kan. Kalau belum bisa baca Quran, ayo kita belajar Quran bareng. Kalau misalnya belum bisa, ayo kita belajar baca huruf hijaiyah lewat metode Iqra bareng. Nah itu sebenarnya yang menjadi landasan kita gitu, sehingga siapapun orangnya yang hijrah maupun yang sudah pakai peci maupun yang masih dari diskotik sekalipun gitu kan, yang namanya hijrah itu kan beda-beda ya. Keyakinannya itu kan, cara untuk orang melangkah itu kan beda-beda. Tapi itu yang harus dihargai daripada kita berdebat mana yang benar dan mana yang salah. Saat itu seperti itu. Akhirnya kita bikin podcast, ada ceramah, ada podcast dengan narasumber, pengalaman hidup dan lain-lain. Nah, kita baru menyimpulkan ternyata ketertarikan di dunia dakwah secara podcast itu bagus banget untuk sharing session, jadi cerita pengalaman hidup. Kalau diceramahin, kayaknya hampir semua ustadz-ustadz sudah ada ceramahnya masing-masing ya. Tapi kenapa Rukun bisa diterima dan banyak yang ibaratnya tertarik untuk menonton? Karena cerita pengalaman hidup orang. Mas Revanka pasti bakal setiap podcast akan deg-degan, akan merasa gimana rasa hatinya tersentuh ketika orang itu yang awalnya gelap banget. Tiba-tiba dipertemukan dengan ujian yang sangat besar, hingga akhirnya dia mampu untuk di situ. Atau misalnya ada yang mu'alaf nih gitu kan, yang non muslim menjadi muslim, dia tidak diterima sama keluarganya, hartanya hilang semua, keluarganya tidak ada, dan dia mampu bangkit untuk memutuskan tetap teguh sama kepercayaannya. Begitu pula dengan yang murtad. Kita sadar bahwa semua pilihan itu kan pilihan personal yang dilindungi undang-undang kan. Nah artinya kita juga harus hargai itu, walaupun memang mayoritas muslim nih gitu kan. Tapi ya namanya pilihan hidup tuh ya mau nggak mau tuh ya itu setiap orang yang jalanin gitu sih. Tidak bisa disalahkan lah ya. Betul. Emang sih orang Indonesia tuh suka banget cerita. Suka cerita dan cerita perjalanan hidup orang kan beda-beda ya. Jadi itu menarik gitu. Ada nggak sih Mas satu bintang tamu yang akhirnya Mas Sigit nge-look up, ceritanya bagus banget ya, yang akhirnya berkesan lagi Mas Sigit? Hampir semua cerita deg-degan luar biasa, Masya Allah. Karena apa? Karena kayak kemarin aja kita dari Bandung, kita ketemu sama orang yang hijrah lah bahasanya. Belum sholat tapi ya dia punya pengalaman hidup KDRT, pelecehan seksual, begal payudara dan segala macam itu dia rasakan. Dan nggak semua orang bisa merasakan itu gitu kan. Dan dia ketika mampu untuk bangkit, ya menurut gua itu bagian yang sangat tinggi value-nya gitu. Dan masyarakat perlu apresiasi itu gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir Mas. Apa sih Mas pesan untuk mahasiswa ISIP Jakarta yang mau meniti karir di media atau mau bikin podcast atau mau bikin media atau mau terjun ke media sebagai jurnalis atau content creator sih Mas, pesannya? Satu sih, konsisten sih. Karena ya? setahu yang dijalanin semua banyak lah ya, maksudnya langkah-langkah yang harus dilakukan dan itu beragam. Mungkin kita bisa diskusi di luar dari podcast itu. Di podcast ini, tapi memang konsisten itu menjadi langkah yang sangat wajib ya, karena podcast kalau nggak konsisten nggak akan jalan. Menjadi seorang jurnalis kalau nggak konsisten secara mental dan keteguhan terhadap semua challenge yang dia rasakan juga ya akan mental juga, gitu sih. Oke, terima kasih Mas Sigit sudah Siap. hampir
di isi podcast dan berbagi cerita yang sangat menginspiratif Iya. dari Lampung ke Jakarta, dari pesantren ke kampus media nih Mas. Terima Iya, kasih siap. banget Mas Terima kasih sudah banyak, Irfanka. mau mampir. Iya. Oke, sekian sahabat ISIP untuk episode bersama Mas Sigit kali ini. Jangan lupa juga mampir ke sosial media Mas Sigit Akbar, ada di mana Mas? Sigit Akbar. Dan ke Sigit Rukun Akbar. Indonesia. Rukun Indonesia. Subscribe tuh ya. Ada di YouTube. Jangan lupa juga untuk follow semua sosial media ISIP Jakarta. Ada di isip.jakarta, di TikTok ada juga, di YouTube pasti kalian nontonnya di YouTube. Jangan lupa subscribe dan komen juga, apapun komennya kita baca kok. Oke? Saya Revanka pamit dan Mas Sigit juga pamit. Terima kasih semua.